Lalu ada dua narasumber kami dari PLN, ada Ibu Reski Nasrul sebagai apa itu pemasaran, maksudnya asisten analis. Citra. Oh ya, asisten analis pemasaran atau pelayanan pelanggan PLN UP3 Makassar Selatan. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak Citra. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Iya, baru kali ini bertemu dengan Kak Citra. Biasanya banyak tentu teman-teman dari PLN, tapi menurut tadi Ibu Reski digilir, akhirnya sampailah pada bahwasanya hari ini yang saya temani adalah Pak Oktian dan Ibu Reski. Kita akan berbicara tentang cara ataupun cara hemat dan tentunya efisien efektif gunakan kompor induksi untuk pengalaman masak yang lebih asik. Kompor induksi yang tentunya saat ini lagi baru sih sebenarnya, tapi sudah ada beberapa di antara sambalu kita yang sudah menggunakan kompor induksi. Terus menurut siapa ini, Bu Reski atau Pak Oktian? Ya, bagaimana menggunakan? Kok ibu-ibu Pak? Iya, ibu-ibu identik dengan kompor ya. Dengan memasak. Oke, kalau gitu untuk Ibu Reski sajalah yang bagaimana tentang kompor induksi ini. Silakan. Iya, terima kasih Kak Citra. Iya. Jadi saat ini PLN itu ada program gerakan konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi. Jadi sangat banyak manfaat dalam menggunakan kompor induksi ini. Salah satunya itu kalau dari segi biaya itu lebih hemat Kak Citra. Lebih hemat. Iya. Kalau kita rupiahkan, kalau menggunakan kompor induksi itu hanya Rp734 dalam penggunaan 1 jam. Kalau kita menggunakan gas, dia dalam sejam itu 1.700. Jadi sangat hemat ini Kak Citra dalam sangat penggunaan. hemat. Iya. Aman juga pasti ya. Betul. Untuk resiko kebakaran itu dia lebih rendah karena tidak ada api kalau menggunakan kompor induksi Kak Citra. Tapi bagaimana bisa masak kalau tidak pakai api? Bisa dong. Bisa. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi kalau kompor induksi itu artinya kita menggunakan listrik. Betul. Tinggal dicolok, kemudian ada on off-nya mungkin ya. Ada on off-nya, hanya pencet on saja. Iya. Ada panci di atasnya, dia udah beroperasi, udah bisa panas. Temperatur pun kita bisa atur mau seberapa panasnya. Kalau dia maksimal panasnya itu berapa ya kira-kira? Tinggi ya? Tinggi. Ada sampai 200 Celcius Kak Citra. Jadi kita bisa atur. Begitu naik langsung. Iya, langsung cepat, sangat cepat. Jadi di bawah 100 Celcius aja kalau kita sudah panaskan air, dia dalam hitungan sekian detik dia udah meluap Kak Citra. Iya. Apalagi kan kalau kita masak air, jangan dikira begitu mendidih sudah masak, itu belum itu. Iya, betul. Harus betul-betul dia punya derajatnya seperti apa baru dikatakan itu sudah masak. Karena jangan sampai kuman yang ada di dalam air itu setengah pingsan. Iya. Tapi kalau menggunakan kompor induksi, insya Allah matangnya lebih bagus. Dan kalau misalnya kita gunakan kompor induksi ini, itu berapa watt itu, Bu? Tergantung kompornya Kak Citra. Kompornya. Iya, bermacam-macam. Ada yang 80 watt sampai dengan 200 watt. Jadi kalau kita perhatikan, ada juga kompor induksi yang ketika temperaturnya tinggi itu wattnya lebih tinggi juga. Jadi dia mengikut dari temperatur Kak Citra. Jadi artinya dia tidak tetap seperti setrikaan ya. Iya, betul. Setrikaan kan kalau 300 ya 300. Iya, gitu. dari awal sampai sampai terus. iya, itu dia. Dan seperti misalnya AC juga seperti itu. Tapi kalau ini bisa diatur wattnya kita pakai. Terus kalau misalnya ini kompor induksinya aman nggak kira-kira untuk
Biasanya kan kita kadang tinggal anak-anak kecil di rumah. Ya, anak kecil bukan kecil sekali sih maksudnya, ya mungkin kelas-kelas 5 SD gitu ya. Itu aman untuk ceklek-cekleknya. Sangat aman. Sangat aman. Iya, jadi kalau kita pakai kompor induksi itu, kalau misalnya kita taruh pancinya di atas Iya. kompor induksi, di sekitaran kompor itu tidak terasa panas, Kak Citra. Oh, Bahkan di iya. pancinya pun itu kalau kita sentuh dia tidak panas. Tidak panas. Iya, jadi dia penghantar panasnya itu cuma di bawah Dari bawah panci. atau langsung. Betul. Jadi kalau kita pegang di samping pancinya itu tidak terasa Tidak ikut panas. panas. Iya, sangat aman. Iya. Dan juga kalau misalnya pancinya tidak ada di atas kompor induksi, dia tidak panas. Oh, dia tidak panas. Iya, jadi dia membaca kalau ada panci baru dia menghantarkan panas. Tapi kalau tidak ada panci tidak panas, Kak Iya, Citra. kompor pintar berarti. Iya. Kompor pintar Sambalu. Ayo ibu-ibu, mari beralih ke kompor induksi, dan tentunya ini cuma menggunakan listrik saja. Tapi itu tadi kalau misalnya ketika bebannya kita, oke lah sekarang ini ada 4,5, Iya. itu masih bisa ya. Masih bisa, Masih bisa. Jadi sekarang pun itu kita ada program yang konversi LPG ke kompor induksi. Induksi, ya. Kita mau coba yang daya-daya 4,5 ini, Kak Citra. Jadi kita gunakan kompor induksi karena saat ini kita ketahui kan impor LPG itu sangat membebani pemerintah. Betul. Makanya PLN ini menciptakan program ini konversi ke kompor induksi. Iya, untuk guna mengantisipasi ketika nanti gasnya sudah entah kemana. Iya, betul. Ataukah susah untuk- subsidinya udah subsidi. hilang. Betul, iya. Kita bisa beralih ke kompor induksi. Induksi. Selain juga aman pasti untuk anak-anak kita. Kalau misalnya kompornya itu ada timer nggak gitu? Misalnya gini, saya ini kan ibu rumah tangga, misal begitu ya. Kita banyak pekerjaan lah kalau ibu rumah tangga. Kadang kita masak, kita mencuci juga. Kalau mencuci masih berdekatan, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita masak, mencuci, jemurnya di luar, masaknya di dalam. Ya, itu kira-kira ada ndak timer untuk kira-kira 5 menit ini saya selesai atau 10 menit begitu? Ada, Kak Ada. Citra, ada. Sangat aman. Jadi kalau misalnya kita perkirakan 2 menit nih akan Ya, masak, betul. kita pasang aja timernya 2 menit, udah ditinggal pergi, nggak masalah. Nanti dia otomatis mati sendiri. Oh, mati sendiri? Iya. Oh. Jadi saya ini ada pengalaman nih, Kak Citra, Iya. memasak menggunakan kompor induksi. Jadi Iya. pada saat saya masak itu kalau dia udah mencapai panasnya, otomatis dia akan turun sendiri temperaturnya. turun Jadi dia nggak sendiri. panas terus. Heeh. Gitu, Kak Citra. Kalau kompor biasa kan ini, kalau misalnya ketika kita ceklek, terus kalau misalnya kita fullkan, biar masak apa juga pasti meluap terus gitu. Iya, ini tidak. Tidak, Jadi ya. kalau dia ngebaca udah temperaturnya udah Udah pas. pas, dia otomatis turun. Berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Bagus ditinggal sih, maksudnya ditinggal juga jangan dimasak baru kita ke pasar Sambalu. Iya. Tidak begitu sekali Ji. Kita masak ya, kalau misalnya kan ibu-ibu kadang kita sibuk di dapur, sudah masak ini masak itu, belum ini belum itunya. Ini dipasangkan saja timernya dan itu akan berfungsi dengan sendirinya, mengatur panas lah ceritanya ya. Baik, Sambalu silakan, mungkin ada yang kita mau tanya. 830-644 atau melalui SMS kami atau nomor WA kami 0811411059. Sambalu boleh bertanya melalui line telepon kami. Kemudian untuk Pak Oktian ini kita akan membahas tentang K3L ya. Ya, Ya. Kalau K3L itu K, tiganya apa? KKKL. Ketiga itu keselamatan Keselamatan. kecelakaan kerja. Keselamatan ketenaga. Kecelakaan kerja. Kecelakaan. Keselamatan kesehatan kerja. Oh, begitu Ah. ya. Kesehatan Kerja. keselamatan kerja. Iya. Jadi pakai listrik juga Sambalu, kita harus waspada, kita harus apa-apa saja yang harus kita harus tahu sebagai konsumen listrik itu.
Pak Oktian, silakan. Ya, terima kasih Kak Citra. Iya. Di sini tugas saya memang bagian ketiga, Iya. ya, bukan hanya menyelamatkan para pekerja PLN, tapi menyelamatkan masyarakat sekitar juga. Iya. Nah, lebih ke ke masyarakat. masyarakat, Iya, betul sekali. karena masyarakat kan mungkin banyak yang kurang paham, misalnya listrik itu kan nggak kelihatan ya, Iya. tapi dapat dirasakan. Memang banyak manfaatnya, Iya. tapi juga berbahaya. Betul. Ya, ini kan perlu pemahaman juga pada masyarakat sekitar kalau listrik itu bahaya sekali. Betul. Iya. Dibilang bahasa di sininya, hati-hati Ki, nanti nak kontak. Iya. Iya. Di antara bahaya-bahaya yang biasanya yang ada di sekitar kita itu yang seperti apa itu? Iya, ini contoh-contoh bahaya terhadap jaringan listrik. Nah, ini yaitu membangun rumah dekat jaringan tegangan tinggi. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jaringan tinggi seperti ada gardu induk begitu. Iya, betul. Yang ada gardunya. Nah, Di itu depan ada. kayak nah, seperti itu. iya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Tapi jauh dari. Iya, pokoknya jarak amannya itu kurang lebih 3 meter. 3 meter. Oh iya. Dari Jauh jaringan. itu. Iya. Lalu menanam pohon dekat jaringan juga. Nah, ini kalau menanam pohon ini harap diperhatikan apakah di bawah jaringan listrik atau tidak. Jelas kalau menanam pohon di bawah jaringan itu sangat berbahaya. Kenapa? Nanti ketika pohon tumbuh ke atas, nah itu ada induksi. Nah, kita yang duduk-duduk santai-santai di bawah, Iya. rantingnya menyentuh jaringan, Betul. nanti Kesetrum kita kesetrum lagi di bawah. Nah, Iya. itu. Bahaya sekali itu ternyata ya. Menanam pohon harus jaraknya juga ada Mas ya. Ada juga ya, penjelas minimal itu 3 meter, 3 meter. dari jarak jaringan listrik. Jadi harus misalnya kan kita barangkali yang punya rumah baru itu pengen menanam, ya barangkali untuk ya mungkin selain ngambil buahnya juga bisa jadi tempat untuk berteduh ya. Tapi kita harus melihat jaraknya lalu karena kan kemungkinan ya namanya pohon pasti akan bertumbuh. Iya. Tumbuh pakai ranting, pakai daun dan buah. Iya. Ya, selain menanam pohon juga, ini kalau yang mau menebang ada pohon yang dekat jaringan itu tidak sembarangan menebang karena itu bisa merusak jaringan listrik itu sendiri. Jadi diharapkan kalau memang berdekatan dengan jaringan listrik, ya harap hubungi PLN terdekat yang bisa datang langsung atau melalui PLN mobile. Oh iya. Iya, jadi tidak perlu datang lagi ke kantor PLN. Iya. Nah, lalu ini kan biasanya umbul-umbul, yang memasang umbul-umbul terlalu dekat juga, ini bahaya. Terus membakar sampah juga. Kalau itu sih kalau di bawah. saya pikir ya. Jadi jaringan itu terbakar bisa rusak, terputus. Nah, itu juga berbahaya juga, serta bermain layang-layang. Nah, itu anak-anak ini. Iya, biasa. Apalagi kalau dia pakai tali apa itu yang bisa merobek. Iya. Tekan bisa nyentuh kabelnya. Iya, apalagi zaman sekarang ini benangnya itu lebih kuat, tidak mudah putus karena ada lapisan gelasnya, ada lapisan besinya, kaca seperti itu. Nah, itu kan tidak mudah putus. Nah, itu dapat menghantarkan induksi listrik juga, berbahaya juga itu. Karena kan kalau gesekan kena otomatis langsung ya. Ya, acara ini tentu atau topik ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja, akan tetapi bapak-bapak juga harus tahu. Iya, Bu ya. Betul. Iya, jangan bilangnya masalah kompor itu urusan ibu-ibu saja. Urusan bapak-bapak juga harus pintar memasak. Ini sebenarnya kalau bapak-bapak lebih enteng lagi Bu ya. Harusnya Kak Citra, karena sudah ringan, nggak bawa gas lagi, Betul. tinggal dicolok aja. Harusnya bapak-bapak juga udah bisa membantu ini Kak Citra. Iya, harus lebih banyak tahu juga. Makanya saya bilang Sambalu ini kompor maksud
maksudnya ini disampaikan ke Sambalu bukan hanya untuk kita sebagai ibu yang setiap hari bergelutnya di dapur, akan tetapi sangat bagus juga untuk bapak-bapak tahu agar bisa membantu. Kalau menggunakan kompor induksinya kan lebih aman, lalu kemudian tidak repot lagi untuk tentu cari gas dan sebagainya. Ya, baik, saya lanjut dulu ke Pak Oktian tadi masalah K3L-nya. Kalau misalnya di dalam rumah itu kan kadang ada anak-anak ya, terlebih sebenarnya orang tuanya yang kadang memberikan dia colokan. Dari colokan satu itu biasanya kan ada colokan dari pusat ke colokannya ada 4. Dari itu ke sana ada 1, ke sana 1, jadinya 4 lagi kakinya. Belum lagi di sana lagi nanti ujung di kamarnya disambung lagi ada 3. Itu kalau misalnya yang seperti itu kira-kira aman nggak itu Pak? Ya, yang jelas hal seperti itu sangat tidak aman ya. Iya, apalagi bertumpuk. Stop kontak itu bertumpuk. Yang jelas membuat peralatan tersebut itu menjadi panas. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran. Iya, meleleh ya. Iya, biasanya menghitam terus ya meleleh, terbakar. Iya. Apalagi kalau musim kemarau misalnya angin kencang, boy. Segera gitu ya. Dan jadi untuk sambungan-sambungan seperti itu bagusnya yang seperti diapakan itu, Mas? Yang jelas jangan bertumpuk ya, mungkin lubangnya hanya 2 ya, cukup 2 saja. Tapi jangan disambung-sambung ke yang lain juga. Iya kan biasanya seperti itu. Karena kurang panjang disambung lagi. Iya, di situ nyambung lagi, nyambung terus. Jangan seperti itu. Iya. Karena kalau misalnya ini kan kita ada biasanya kan kita pasang instalasi itu. Itu kan kadang kalau misalnya rumah baru instalasinya masih baru. Nah, lalu kemudian kalau misalnya mungkin ada Sambalu kita yang sudah lebih 20 tahun mungkin dia pakai rumah tersebut, dan itu bisa enggak kita maksudnya untuk pembaharuan itu instalasinya? Ya, ini kan perlu kita ketahui. Nah, ini maksimal menurut PUIL ya, maksimal pengecekan itu ya 10 tahun sekali. 10 tahun. Dicek apakah masih layak atau tidak. Di sini kita harus cek benar. Siapa tahu takutnya ada tikus yang gigit kabel. Nah, itu bisa menyebabkan listrik konslet, konsleting listrik seperti itu. Nah, ini dapat menyebabkan kebakaran juga. Nah, kalau misalkan kita tidak paham listrik, nah itu di aplikasi PLN Mobile itu ada layanan pengecekan instalasi listrik, namanya Listrik Q. Seperti itu. Nah, itu bisa melalui PLN Mobile kalau kita yang kurang paham. Betul. Jadi Sambalu ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan di PLN Mobile itu. Kita cukup download saja. Karena saya sendiri memakai itu, kadang kalau misalnya saya cuma mau cek berapa tagihan bulan ini, saya tinggal ketik-ketik saja saya punya nomor itu. ID pelanggan. ID pelanggan. Akhirnya dia muncul sekian hari ini, bulan ini kita bayar gitu. Ada beberapa juga sebenarnya kalau di PLN Mobile itu yang bisa, banyak hal yang bisa kita dapat di situ. Karena ada pengaduan, ada bisa kita, itu tadi saya bilang, bisa kita tahu berapa kita bayar untuk bulan ini. Lalu kemudian ada pengaduan. Ada pengaduan, ada bisa pengajuan pasang baru juga, untuk ubah daya juga bisa Kak Citra. Ada beberapa banyak yang bisa kita dapatkan di PLN Mobile, makanya Sambalu download dulu di. Oke, silakan untuk yang mau telepon boleh bertanya 830-444 atau Sambalu bisa melalui nomor WA kami, SMS kami 0811411059. Silakan Sambalu, dan mumpung ada yang bisa kita tanyakan
karena biasanya ada yang benar-benar kita tidak tahu tentang kelistrikan itu, kadang kita sota. Iya, Mas tahu nggak sota, Mas? So tahu. Iya, so tahu. Tapi kalau Masnya kan bilangnya so tahu. Kalau di sini kita biasa singkat saja. Disingkat. Sota. Sota kadang begitu, kita nyambung ini nyambung itu, pada sebenarnya itu tidak seharusnya kita lakukan. Misalnya tadi seperti Mas Oktian bilang, itu instalasinya kita per 10 tahun sekali kita harus mengeceknya. Ada hal-hal yang bisa mungkin kita ganti kabelnya. Bayangin kalau 10 tahun itu, wah, sudah tidak tahu bagaimana gaya di atasnya. Halo, PLN, dengan siapa Pak? Pak Hasan di Macini. Pak Hasan di Macini. Pak Hasan, ada yang kita mau tanya ini. Ada Silah. pohon ini. Pohon. Kenapa pohon Pak depan rumah? Tuh, di depan rumahku ada pohon besar. Terus? 3 meter dari depan rumahku itu. Iya. Daunnya sudah melewati kabel. Oh, daunnya sudah melewati kabel. Bagaimana caranya kalau misalnya sudah memotong? Mau potong itu ceritanya Pak? Iya. Kita belum pernah ke PLN untuk, kan tadi kata Mas Oktian itu kita harus ke PLN untuk. Kita mau cari tahu. Oh, di mana kita untuk menyampaikannya? Iya. Atau cara penyampaiannya bagaimana? Iya. Oh iya. Yang Iya. Yang bisa itu Pak potong itu. Yang bisa potong padi. Tapi Pak Macini bagian mana Ki? Ibu kita di Macini. Di daerah Jadi ini pohon di bagian mana? di sana di kompleks ini. Oh, di kompleks PU. Iya. Ada kedua. Oh, Abdullah Desirwa. Oh iya. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari nih Pak Hasan, ada pohon besar di kompleks PU di situ. Itu bagaimana cara agar supaya bisa mungkin ditebang, lalu kemudian kompak mungkin dengan penebang, dengan juga dari PLN sendiri, atau PLN yang tebangkan? Ya, baik. Iya, silakan dijawab. Iya. Ya, baik Pak Hasan. Kita memang pohon yang dekat jaringan ini kan sangat berbahaya. Iya. Ya. Tapi perlu kita ketahui juga. Nah, ini pohon ini harus ini pohon milik pribadi atau pohon yang ditanam Pemda. Iya, biasanya kan pohon pelindung di pinggir jalan ya. Iya, nah ini harus kita ketahui juga. Nah, jangan sampai itu milik Pemkot kota. Nah, ini pemerintah kota ini harus izin juga ke situ sebelum ke PLN. Oh begitu. Iya, jangan sampai kita menebang tapi ternyata Pemkot tidak mengizinkan. Nah, ini pemilik ini yang di depan rumahnya mungkin ada pohon. Iya. Ya, harus komunikasi dulu ke pemerintah setempat. Iya. Nah, apakah bisa ditebang atau tidak? Karena berbahaya. Nah, setelah itu baru menghubungi PLN. Iya. Bisa melalui PLN Mobile. Iya, melalui layanan pengaduan. Iya, pengaduan ya. Iya, di situ bisa difoto. Di situ ada titik koordinatnya, jadi sudah diketahui di mana lokasinya yang dimaksud. Iya. Iya. Begitu. Jadi bermohon saja dilihat melalui dilaporkan melalui PLN Mobile. Iya. Tapi itu tadi masih harus konfirmasi dulu ini yang tanam ini siapa? Iya, pastikan dulu. Pastikan dulu. Kalau misalkan punya. Kalau misalnya punya pribadi, kira-kira mungkin kita sendiri yang tanam, mungkin suka-suka gitu. Iya. Tapi kalau punya Pemkot ya kita harus izin dulu, baru kita akan. Pemerintah juga pasti punya tujuan kenapa bisa adanya pohon
pohon seperti itu ya. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya kita masyarakat sudah rasa ini sudah mengganggu, apalagi tadi sudah kata daunnya sudah sampai ke kabel, itu ini, kan kemungkinannya pasti akan berbahaya ketika misalnya angin kencang, belum lagi hujan dan sebagainya. Iya. Jadi untuk Pak Hasan itu tadi penjelasan dari Mas Oktian bahwasanya kita harus ke Pemkot dulu, lalu kemudian setelah itu kita buka PLN Mobile, lalu kita masuk di pengaduan. Kalau masuk di pengaduan itu yang kita adukan apa, Mas? Oh, ada di sini ya. Iya. Ada topik pengaduan. Iya. Jadi kita tinggal ketik atau bisa kita foto. Ada kolom fotonya juga. Nah, di situ jelas, oh ternyata benar sudah hampir menyentuh jaringan listrik. Ya. Di situ pun ada titik koordinatnya, lokasi. Jadi petugas tidak mencari kesana kemari, tinggal menuju lokasi titik tersebut. Betul. Dan agar supaya cepat mengantisipasinya ya. Iya. Baik, untuk Pak Hasan. Itu informasinya Pak, mungkin bisa lebih ditanggapi ke depannya agar supaya pohon yang kita maksud itu tidak bertumbuh lebih besar lagi dan tentu akan mengganggu nantinya kalau misalnya lebih besar lagi akan melewati tiang listriknya. Pohon lewati tiang listrik bahaya ya? Bahaya sekali. Iya. Selain mengganggu keandalan listrik, juga mengganggu bisa menyebabkan kecelakaan masyarakat umum. Betul itu. Iya, kadang kan kalau misalnya pohonnya kan pohon mangga. Iya. Terus pas di kabelnya itu ada buahnya masak. Nekat aja satu biji kontak listrik. Iya. Oke, silakan untuk yang berikut 8.30 dan 44 silakan Sambalu. Kita mungkin beralih lagi untuk Ibu Reski ini tentang kompor induksi. Ini kalau misalnya kita mau menggunakan kompor induksinya, kita beli di mana ini, Bu? Kalau saat ini ya Kak Citra, informasi untuk seluruh Sambalu Gamasin. Jadi saat ini PLN ada promo. Ada promo nyaman kompor induksi namanya Kak Citra. Jadi dengan membeli kompor induksi di merchant-merchant yang bekerja sama, boleh disebut nggak ini Kak Citra? Boleh. Oh boleh. Beli di Informa, di Grento Serba, di Maxi Store dan Misi Depo. Kalau sudah beli kompor induksi, nanti ada voucher tambah daya hanya membayar 150.000 Kak Citra. Itu masih berlaku? Masih sampai 31 Desember Kak Citra. Oh, 31 Desember. Pernah dulu ya beberapa bulan yang lalu itu ada mungkin waktu awal mungkin promo itu tambah daya. Jadi kita beli dulu kompornya, lalu nanti minta voucher. Iya, kita kirimkan voucher. Voucher itu yang digunakan untuk tambah daya. Udah bisa sampai daya 11.000 volt ampere. Hanya bayar 150.000 rupiah saja. Bayangkan kalau harga normalnya dapatnya mungkin berapa ya, 10 jutaan kali ya. Iya betul Kak. Iya. Jadi kita bisa beli kompornya di toko-toko tadi yang sudah disampaikan Mbak Rizky. Jadi Sambalu nanti kalau misalnya kita itu mahal ya. Beragam Kak Citra. Ada mulai dari 200.000 ada. Oh, ada. Jadi nggak mahal-mahal banget ini Kak Citra. Iya, mulai 200.000. Lalu kemudian kalau misalnya kita beli itu bisa kita dapat voucher untuk tambah daya. Iya. Biar 200 harganya maksudnya biar harga 200-an itu juga kita dapat vouchernya. Dapat Kak Citra. Ya. Iya. Yang penting sudah beli kompor induksi udah dapat. Sudah dapat. Iya, oke, Sambalu. Jadi kita beli kompornya, kalau misalnya Sambalu tak bilang saya mau beli kompornya nanti dayanya tidak kuat,
Ya, berarti kan kalau misalnya 200 watt yang kita pakai otomatis kita harus punya daya lebih dari yang itu, karena kalau misalnya bersamaan dengan air, bersamaan dengan nyetrika, belum lagi televisi, dispenser, dan alat elektronik lainnya, ketika kita pakai bersamaan, ya otomatis mengamuki listrik. Latoki. Jadi supaya tidak latok sama lu, ayo Mi, kita beli kompornya dulu, lalu kemudian kita dapat vouchernya, kita tambah daya dulu. Jadi nantinya kita tentu akan menikmati. Tapi kalau misalnya kita tambah daya, katanya lebih banyak dibayar ya. Untuk daya berapa dulu Kak Citra? Jadi yang dapat penyesuaian tarif adjustment itu hanya untuk tarif rumah tangga mampu, mulai dari daya 3.500. Jadi yang 900 sampai 2.200 itu tidak ada. Tidak. Iya. Kalau 2.200 itu sudah bisa Kak Citra, kompor induksi. Sudah sih sebenarnya, karena ini kan 200, misalnya yang 200 lah, misalnya 200 watt. Itu kan sudah bisa pasang ini, tidak ada latok-latoknya sama lu. Oke, baik. Lalu kemudian kalau misalnya ini kompornya, ini kan tadi dayanya macam-macam atau beda-beda. Itu kalau misalnya kita beli kompornya itu sama ya dengan kompor yang biasanya kita pakai. Maksudnya ada 2 mata, ada 1 mata. Gitu. Jadi kalau kompor induksi sama Kak Citra, ada yang 1 mata, tergantung kita mau beli yang mana. Ada yang 2 mata juga ada. Itu semuanya listrik tok itu? Listrik saja, tinggal colok. Jadi kalau kayak kita ini di rumah Kak Citra, cewek-cewek misalnya, terus habis gas, berat angkatnya Kak Citra. Kalau pakai kompor induksi sisa colok, nggak ribet. Betul, nanti bayar listriknya saja. Jangan lupa sebelum tanggal 20 sama lu harus bayar listriknya, karena kalau kita tidak membayar pasti kita kena denda. Iya, halo. Iya, assalamualaikum, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam. Iya. Saya Pak Radin dari Bantimurung. Pak Radin Bantimurung. Iya. Ada yang mau ditanya Pak? Itu saya tanya, di mana didapatnya itu kompor itu? Di mana dapat kompornya? Iya. Kita daerah Maros Pak di Bantimurung. Bantimurung. Iya. Nanti disampaikan di mana dapatnya Pak. Ada lagi? Ya, itu saja. Oh, itu. Itu saya punya daya baru tahun 2021 saya tambah. Oh, sekarang sudah berapa? 2.200. Oh, 2.200. Iya. Oh, iya. Berarti sudah bisa pasang kompor induksi Pak ya. Itu saja Kak Citra. Iya, makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari siapa? Mbak Rizky? Iya. Ini tadi kalau dia tinggal di Bantimurung, Pak Radin. Ada kira-kira dekat dari situ? Ada ya? Bantimurung, Maros. Ke Makassar meki beli di. Iya, ada Semeru kayaknya di Perintis, tapi Kak Citra, iya, paling dekat dari situ. Kan sudah dekat toh dari itu Bantimurung, kalau sekali dia ke kota. Iya, ada di Semeru, iya. Di Semeru ada. Nah kalau ini misalnya, ini kan sudah 2.200. Bisa aja kita beli kompornya, kita tidak gunakan vouchernya kan ya? Boleh. Kan dia baru 2021 pasang, katakan naikkan daya. Iya, boleh. Mau dikasih ke keluarga juga boleh. Ya. Boleh Kak Citra. Bisa Pak Radin kasih tetangga nih. Kita yang beli kompornya, kita yang kasih vouchernya ke tetangga. Nah, kita pasang itu kompornya, cuman dia tanya di mana belinya. Jadi paling dekat itu di Perintis. Iya, Perintis ya untuk Pak Radin. Silakan bisa kunjungi toko yang sudah disebutkan tadi agar supaya bisa mendapatkan kompor yang kita inginkan. Dengan tentu lihat-lihat dulu Pak, karena pasti banyak macam
banyak merek dan tentunya wattnya juga bervariasi. Saya ulangi kembali untuk Ibu Reski Nasrul, mungkin bisa diulang kembali menggunakan kompor induksinya itu. Silakan. Iya. Jadi untuk sambal ugamasi, jangan ragu-ragu untuk pakai kompor induksi. Begitu. Karena kalau dari segi biaya lebih murah, terus resiko kebakaran juga lebih rendah dibandingkan gas. Begitu ya. Kemudian dia juga lebih ramah lingkungan. Karena tidak berasap ya. Iya. Itu tadi yang saya mau tanya, sebenarnya saya lupa. Kan biasanya kalau kita misalnya masak, kan kadang ada asap begitu. Iya. Tidak berasap ya. Tidak berasap. Tidak ada asapnya. Tidak ada asap. Terus? Itu lebih praktis juga, elegan, dan tidak ribet, dibawa kemana-mana juga lebih gampang dibandingkan kalau kita bawa gas kemana-mana kan berat, Kak Citra. Saya dibawa kemana-mana ya. Iya, bisa. Kalau kompor satu mata, kompor induksi bisa dibawa-bawa, Kak Citra. Kalau kita mau kan kita piknik, tinggal colok nih. Lupa Kak. lebih praktis. Jadi bisa dibawa kemana-mana, praktis sambalu, karena kita tidak usah membawa gasnya kemana-mana. Bayangkan kalau kita bawa gas 3 kilo saja, luar biasa, apalagi sampai yang besarnya, yang tabungnya lebih besar lagi dan panjang. Wah, mana bisa masuk kompor, masuk koper. Oke, terus untuk silakan untuk Pak Oktian tentang diulangi mungkin lagi untuk keselamatan ketenaga listrikannya. Ya. Iya, sambal ugamasi. Iya. Tetap kita harus selalu berhati-hati ya terhadap listrik. Ya, jangan lupa cek semua instalasi yang di dalam rumah, jangan sampai ada yang perlu diganti, harus segera diganti agar tidak menjadi penyebab kebakaran. Yang jelas seperti itu. Jelas perhatikan juga, ini banyak yang membangun rumah itu makin ke depan akhirnya mendekati jaringan listrik. Nah, ini tentu harus diperhitungkan jaraknya. Betul ya. Yang jelasnya kalau kita mau menggunakan apa-apa begitu, kita harus lebih mungkin lebih konsultasi ke PLN ya. Bisa. Ya, karena kalau misalnya kadang kita melakukan sendiri ya akan ada yang berbahaya, tapi kita kadang tidak kadang kita tidak memikirkan bahwasanya seperti itu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya yang lain lagi masih ada saya lihat ini gunakan alat listrik yang berkualitas. Iya, jangan sampai ini alat-alatnya harus berkualitas sesuai standar SNI. Iya, jangan sampai tergiur harga murah tapi kualitasnya rendah. Nah, justru itu yang menyebabkan alat tersebut meleleh dan bisa menyebabkan kebakaran juga. Begitu, tentu yang rugi ya Sambalu. Sambalu sendiri yang rugi. Iya, nanti kita malah belinya pikirnya mungkin mahal, tapi kan tidak sesuai dengan SNI, yang tidak, maksudnya tidak sesuai standarnya itu ya. Beli itu makin mahal-mahal, baru nantinya kan merusak Iya, kenapa mau beli kalau untuk merusak diri kita? Oke. Terima kasih untuk Bu Reski Nasrul sebagai Asisten Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Makassar Selatan. Terima kasih untuk Mas Oktian Andi Cahyo selaku Pejabat K3L dan Keamanan PLN ULP Matuanging. Oke, baik Sambalu, terima kasih banyak atas kebersamaan. Umur panjang insya Allah. PLN tentu akan selalu hadir memberikan informasi-informasi yang patut Sambalu ketahui. Dan untuk hari ini Selasa 12 Juli 2022, saya Citra bersama ada Mbak Reski, ada Mas Oktian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.